Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah subhanahu wa ta'ala, di majelis ilmu yang mudah-mudahan kelak akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, junjungan dan qudwah kita, Khalilullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga kelak di yaumil akhir Allah mengumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk tujuan yang sangat agung. Maka sangat ironi manakala kita sudah hidup di dunia ini berpuluh-puluh tahun, tapi kita belum faham betul kenapa kita ada di dunia. Kalau ada orang, dia datang dari Sulawesi, datang dari Jawa ke Sorong sini, dia sudah tinggal lama di Sorong, tapi dia tidak tahu tujuannya bikin apa di Sorong. Kenapa dia di Sorong? Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, tentu ini sangat memprihatinkan. Dan lebih memprihatinkan lagi manakala seorang hamba, seorang manusia tidak tahu kalau dia di dunia ini sebenarnya tujuannya untuk apa. Kalau sampai dia tidak tahu, maka ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan dan tentu harus segera diperbaiki. Karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita mengapa kita diciptakan di dunia ini. Di dalam Al-Quran hal ini sudah sangat gamblang, sangat jelas dan tegas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Mengapa kita katakan liya'budun, artinya semata-mata untuk beribadah kepada Allah? Karena para ulama menjelaskan di antara makna liya'budun ay liwahiduni, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsir beliau. Liya'budun ay liwahiduni, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah Allah agar kita beribadah, maksudnya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tidak akan dianggap sebagai ibadah manakala ibadah itu tidak dilandasi dengan yang namanya tauhid. Ibadah yang kelihatannya begitu indah, begitu khusyuk, dia begitu bersungguh-sungguh, tapi kalau tidak dilandasi dengan tauhid tidak dianggap sebagai ibadah. Sebagaimana kita sholat, Pak, ada orang yang sholat kelihatan sholatnya masya Allah khusyuk, bahkan ada nyamuk gigit dia nggak peduli, nggak terasa.
Tapi ternyata dia sholat dalam kondisi tidak berwudu. Gimana kira-kira? Sholatnya dianggap sholatnya sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Dia tidak bersuci, ya. Padahal dia dalam kondisi berhadas dan dia mampu bersuci, tapi nggak bersuci. Mau kelihatan khusyuk kayak apa, nggak ada nilainya di sisi Allah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah kalau tidak didasari dan tidak dilandasi dengan tauhid, maka ibarat orang sholat tapi tidak bersuci, Pak. Apa kita mau sholat kita sia-sia? Tentu tidak mau. Apa kita mau ibadah kita sia-sia? Tentu tidak mau. Maka perlu, bahkan wajib bagi kita untuk belajar tentang tauhid. Harus paham benar dengan yang namanya tauhid. Apa itu tauhid, Ustadz? Tauhid itu dari bahasa Arab, dari asal kata wahhada yuwahhidu tauhidan, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mengesakan. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas mengesahkan dalam hal apa? Mengesahkan dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan asma wa sifat. Tapi sebelumnya kita ingin jelaskan bahwasanya penggunaan kata tauhid ini bukan hal yang baru. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau menggunakan kata tauhid ketika beliau mengutus Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman, ke kota Son'a dan sekitarnya untuk berdakwah. Maka beliau memberikan wasiat kepada Mu'ad radhiyallahu taala anhu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kamu ini akan mendatangi kaum yang mereka notabene-nya adalah ahlul kitab. Kalau ahlul kitab berarti orang bodoh atau bukan? Bukan. Mereka punya kitab. Mereka sebelumnya pernah turun kitab kepada mereka. Mereka orang yang punya dalil, bisa berargumen. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'ad sebagai dai ke negeri Yaman, beliau jelaskan dulu kondisi masyarakat di sana seperti apa dan misi utamanya apa. Kata beliau, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah atau tauhidullah. Hendaklah yang pertama kali engkau seru, engkau ajarkan, engkau sampaikan kepada mereka adalah tentang tauhidullah, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara tauhid ini menjadi sangat penting ketika kita melihat di masyarakat masih begitu banyak orang yang tidak faham tauhid, Pak. Loh Ustaz, jangan asal nuduh dong. Tidak menuduh, ini realita dan kita sedih dengan kondisi ini. Sedih dan kita ingin kaum muslimin mereka bisa paham tauhid yang benar, karena tauhid ini adalah syarat seseorang untuk bisa masuk surga. Bukan hal yang sembarangan. Ini hal yang sangat pokok, hal yang sangat mendasar, hal yang sangat penting, yang sangat fundamental. Mengapa kita katakan masih banyak yang tidak paham tentang tauhid? Karena realita yang menjelaskan hal tersebut. Apa realitanya? Realitanya di masyarakat kita tidak sedikit orang yang mengatakan semua agama itu sama. Saya tanya di sini, apakah sama antara agama Islam yang hak dengan yang lainnya? Sama atau tidak? Tidak, Pak. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ini perkara tauhid. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam.
Tapi masih banyak. Bahkan yang menyampaikan dan mempromosikan pemikiran yang ngawur ini bukan orang-orang yang nggak punya ilmu, bukan orang-orang yang tidak terpelajar, bahkan tidak sedikit di dunia kampus. Semua agama itu sama. Kita sebagai muslim meyakini agama yang merupakan jalan ke surga hanya Islam. Ini enggak akan dikatakan seseorang paham tauhid kalau dia masih meyakini seperti itu. Contoh lain, masih bertebaran ya, dan begitu banyak dukun-dukun di negeri kita. Mau yang asli, yang KW super barangkali ya, banyak ya. Orang dari dulu sering punya slogan, dari mulai masalah rumah tangga, masalah cinta, kata anak muda, di kalangan anak muda cinta ditolak, dukun bertindak. Dukun lagi. Dia mencalonkan diri jadi ketua RW, ya. Cari backingan dukun. Ke atas juga, ya kan? Dan hal-hal lain. Ya. Masih banyak kaum muslimin yang percaya dan bahkan menggunakan jimat. Saya cincin ini, kalau saya pakai ini, orang semua tunduk dengan saya. Lawan takut dengan saya. Kalau dia nggak pakai cincin itu, dia jadi serba nggak percaya diri. Ada lagi yang punya anak baru lahir, Pak, sudah dipakein jimat. Ini anak kecil supaya tidak kena, kalau orang barat bilang tidak kena sawan. Itu barat kan, Indonesia barat maksudnya, ya. Tidak kena sawan, maka dikasih gelang dari benang, ada bawang merah, bawang putih, apa lagi, cabe apa, jadi colo-colo sekalian nanti, ya. Katanya supaya tidak kena penyakit, supaya tidak diganggu jin, ya, supaya tidak, kalau di sini diganggu suanggi, ya. Ini semua akibat dari apa? Akibat dari tidak faham tentang tauhid. Maka penting tidak, Pak, kita belajar tauhid? Sangat penting. Lawang kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk bertauhid. Ibadah semuanya kalau tidak didasari dengan tauhid sia-sia, Pak. Maka tidak heran ketika bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid ini adalah misi setiap nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa misi dari rasul-rasul tersebut? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Yang misi mereka semuanya adalah untuk mengajarkan kepada umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid. Dan meninggalkan semua atau segala macam bentuk tagut yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tagut. Apapun bentuknya. Mau manusia, mau kuburan, mau patung, mau pohon, ya. Kalau dia dijadikan saingan bagi Allah, disembah, dimintai pertolongan sebagai tandingan bagi Allah, ini namanya tagut. Misinya para nabi dan rasul mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk tagut. Inilah tauhid.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-anbiya ikhwatun min allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab sahihnya. Para nabi itu adalah ikhwatun min allat, saudara sebapak. Ummahatuhum syatta, maknya beda-beda. Kita nggak lagi bahas poligami Pak ya, tidak usah terlalu banyak berharap Ustadz bahas ke situ ya. Jadi tauhid ini, fokusnya tauhid. Para nabi itu adalah saudara sebapak, emaknya beda-beda, emaknya banyak, agama mereka satu. Agama satu ini kata para ulama adalah inti ajaran mereka yaitu tauhid. Adapun syariatnya berbeda-beda. Umat terdahulu puasa, tapi puasanya nggak sama dengan puasa kita, Pak. Mereka nggak ada yang namanya sahur, ya. Karena kalau sudah lewat habis maghrib, nanti sudah isya atau sudah tidur, lanjut puasa lagi. Mereka sholat, tapi sholatnya nggak sama dengan sholat kita. Ajaran yang rinci seperti itu berbeda-beda, tetapi ajaran pokoknya satu, yaitu tauhid. Ya. Dan tadi kita juga jelaskan Rasulullah SAW, beliau dakwahnya dari sejak pertama diutus menjadi Rasul sampai akhir hayat beliau, bukan hanya di Mekah Pak, sampai akhir hayat beliau selama menjadi Nabi. Beliau dakwahnya adalah untuk mengajarkan tauhid dan untuk menjaga tauhid. Tentu dibarengi dengan syariat-syariat yang lain, tetapi ajaran pokoknya adalah tauhid. Ya. Bahkan beliau tadi mengutus delegasi untuk mengajarkan, dan yang diajarkan yang pertama adalah tauhid. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang apa itu tauhid tadi. Tauhid adalah apa tadi? Mengesahkan Allah. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Yang dimaksud di sini mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apa maksudnya? Pertama, kita akan jelaskan nanti pembagian rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ini bukanlah perkara yang bid'ah, bukanlah perkara yang diada-ada. Asalnya yang namanya tauhid itu satu kesatuan. Satu kesatuan maksudnya apa? Tauhid itu mencakup tiga hal ini. Makanya kalau ada orang yang dia hanya percaya rububiyah tapi enggak, uluhiyahnya tidak dikatakan bertauhid. Tidak dikatakan bertauhid. Lantas mengapa dirinci dan dijelaskan ada yang namanya rububiyah, ada yang namanya uluhiyah, dan ada yang namanya asma wa sifat? Karena sebagian umat, terutama kaum musyrikin dahulu, musyrikin kuno pada masa Rasulullah SAW, jahiliyah, mereka itu percaya rububiyah, tapi mereka tidak dianggap bertauhid. Artinya nggak cukup dengan rububiyah. Rububiyah itu apa sih? Rububiyah ini porosnya pada tiga hal. Pada berapa? Tiga hal. Porosnya pada tiga hal. Yaitu meyakini dan mengimani bahwasanya Allah lah yang Maha Esa. Artinya Allah lah satu-satunya Sang Pencipta. Allah lah satu-satunya Sang Pencipta. Ini yang disebut dengan rububiyah, dan rububiyah itu porosnya pada tiga hal. Mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Yang kedua, kalau Allah satu-satunya yang menciptakan, ya, maka berarti siapa yang memiliki? Allah yang menciptakan seluruh makhluk, langit, bumi, dan segala isinya alam semesta ini, Allah saja yang menciptakan. Berarti siapa yang punya? Kalau Allah yang ciptakan, berarti siapa yang punya? Ya Allah.
maka kita wajib mengimani bahwasanya pemilik yang sesungguhnya seluruh alam semesta dan isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, maka aturan yang berlaku aturannya siapa? Aturan Allah. Maka Allah lah yang maha mengatur semuanya. Mengatur di sini ya, artinya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Dan semua harus mengikuti aturan Allah. Allah yang menghidupkan, yang mematikan semuanya. Tidak ada yang hidup kecuali atas izin Allah. Tidak ada apapun yang terjadi, bahkan daun yang jatuh dari rantingnya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah itu porosnya pada 3 perkara. Mengimani bahwasanya, yang pertama mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta. Bukan seperti keyakinan sebagian orang. Sebagian orang seperti orang Majusi meyakini yang menciptakan alam semesta ini adalah siapa? Atau apa? Mereka meyakini yang menciptakan adalah cahaya dan kegelapan. Ya. Mereka memiliki meyakini pencipta itu ada cahaya dan kegelapan. Mereka menyembah api. Ya. Tuhan mereka bukan hanya api, kegelapan juga. Tapi bagi mereka cahaya ini Tuhan yang lebih baik. Nah, sebagian orang lagi ada yang punya keyakinan Tuhan itu ada yang bagian menciptakan, yang menjaga atau memelihara. Ada lagi yang tugasnya merusak. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan akidah kita. Akidah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta. Pencipta yang hakiki Allah, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau ada ungkapan atau sebutan ini dianggap manusia dikatakan dia pencipta. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Kalau begitu ada pencipta yang lain. Bukan itu maksudnya. Pencipta-pencipta yang lain itu bukan pencipta yang hakiki. Karena pada hakikatnya mereka tidak menciptakan, hanya merubah dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang berbeda. Orang menciptakan handphone, smartphone. Apakah dia menciptakan dari yang awalnya tidak ada, sama sekali tidak ada menjadi ada? Dia hanya merubah dari bahan-bahan atau barang-barang yang sudah Allah ciptakan, dikumpulkan yang awalnya tidak ada ini perangkat ini, akhirnya jadilah smartphone. Sedangkan Allah tidak. Allah pencipta yang hakiki, menciptakan dari yang tidak ada, awalnya tidak ada. Memang tidak ada, menjadi ada. Semua alam semesta dan segala isinya awalnya tidak ada. Setelah Allah ciptakan maka jadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kehendak Allah, kalau Allah berkehendak sesuatu Allah katakan kun, jadi maka jadi. Ini juga sebagian orang saya dengar kadang dia ikut-ikutan bilang seakan-akan ini jadi zikir ya. Kun fayakun. Ya antum bukan Allah, Allah ya dik. Kan gitu. Itu Allah yang kun fayakun itu. Kalau kita enggak ya. Kita minta pada Allah, memohon, berdoa, ya Allah berikan saya ya anak yang soleh, ya, berikan saya ya sebelum anak istri lah ya. Ya kalau nggak punya istri gimana anak ya. Berikan saya rizki yang berkah, rizki yang halal. Ya mudahkan urusan saya, minta pada Allah. Ya, jangan antum mau bikin apa terus antum bilang kun fayakun, ya nggak bisa. Ya ini nggak pas. Ya. Jadi tadi muara atau poros pada akidah tauhid rububiyah adalah 3 hal tadi. Termasuk di dalamnya nanti yang mengatur itu menghidupkan, mematikan, memberi rizki, ya. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan hujan itu termasuk Allah yang mengatur semuanya.
Bukan ada orang yang mengaku saya punya remote, nggak tahu remote merek apa. Pada saat butuh saya kasih turun hujan, tinggal pencet remote. Ini namanya halu. Orang terlalu banyak menghayal. Seorang mukmin tidak boleh percaya dengan hal tersebut. Yakin itu batil. Tapi tadi saya katakan betapa banyak orang yang tidak paham tauhid. Yang ada fenomena apa saja dia masih penasaran, bahkan masih ada saja yang percaya. Buktinya apa? Sudah berapa kali dan betapa seringnya di negeri kita ini ada orang yang mengaku sebagai nabi akhir zaman. Sering nggak, Pak? Alhamdulillah di Sorong mudah-mudahan tidak ada ya. Belum ada dan mudah-mudahan selamanya tidak ada. Di kota-kota lain itu ada ya. Yang namanya Musadek, yang namanya apa ya, dia katakan nabi. Ada yang mengaku sebagai nabi, ada yang mengaku sebagai Nabi Isa, ada yang mengaku Imam Mahdi, ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril ya. Ini yang satu mengaku nabi, yang satu malaikat Jibril. Pas ditangkap dua-duanya dikasih masuk satu sel ya, ditanya sama sipirnya, Pak Jibril dengan Pak Nabi ini sebelumnya pernah ketemu nggak? Dibilang enggak pernah. Wahyunya lewat siapa? Ya. Ini Jibril dengan nabinya sama-sama nggak pernah ketemu, ketemunya di sel. Ini kan benar-benar sudah logikanya sudah rusak, tapi ada saja yang percaya, Pak. Itu yang ngaku sebagai Jibril, pengikutnya ada. Yang ngaku sebagai nabi, pengikutnya ada. Padahal satu nabi, satu Jibril yang sama-sama mengaku tadi nggak pernah ketemu. Lawang nabi itu terima wahyunya lewat siapa? Lewat malaikat Jibril, Pak. Iya, dia nggak pernah ketemu. Ini ya memang begitu rusaknya logika, rusaknya akal ya, karena tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh tauhid, tidak ngerti tauhid. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tauhid rububiyah. Dan orang tidak cukup sampai di sini saja. Dan sebagian orang ini mereka mengatakan yang namanya tauhid berarti kita meyakini Allah lah sang pencipta. Iya, kita yakin wajib itu, tapi nggak cukup sampai di situ. Konsekuensi dari tauhid rububiyah, kalau rububiyah kita benar, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhan nas u'budu siapa? Rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Allah saja, sembah Allah saja. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Masa Allah yang menciptakan, satu-satunya pencipta, tapi dia menyembahnya patung, menyembahnya pohon, menyembahnya bintang, menyembahnya bulan. Ini kan nggak logis ya. Ini bertentangan, dua hal yang sangat bertentangan. Maka Allah perintahkan konsekuensi dari keimanan kita kepada tauhid rububiyah harus dibuktikan dengan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah dengan atau dalam bentuk semua ibadah yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada kepada Allah yang satu. Bukan pada A, pada B, pada C, macam-macam. Ya. Ada Tuhan yang mereka yakini ini penjaga sawah ya, supaya panen taninya banyak, dia bikin sesaji untuk ya penunggu atau Tuhan yang mengatur pertanian menurut mereka, supaya hasil nelayannya bagus, dia bikin kegiatan atau bikin acara dengan sesajen motong kerbau, motong kambing, atau mungkin motong ayam, dipersembahkan kepada penjaga atau penunggu laut katanya. Sebagian sudah kena musibah masih bikin
hal yang merusak lagi. Karena tsunami, dia bikin sesaji di tempat kenanya itu. Ini sudah jatuh ketimpa tangga pula. Waliyahudzubillah. Jadi tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah kita. Artinya salat khusus hanya untuk Allah. Boleh nggak orang salat ditujukan kepada selain Allah? Tidak boleh. Maka begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti apa? Berkurban harus hanya untuk Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Bernazar hanya untuk Allah. Orang puasa niatnya hanya untuk Allah. Jangan puasa supaya kebal, supaya sakti. Tidak ada ini, Pak. Ya. Minta pertolongan atau perlindungan dari keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta sama dukun. Maukah dia dukun asli ataupun dukun KW, mau KW super, tidak boleh. Semuanya haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan wa sadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendatangi dukun kemudian percaya dengan petuah dukun, dukun di sini maksudnya bukan yang membantu melahirkan, ya, dukun beranak katanya. Kalau dukun yang tugasnya dia membantu ibu-ibu hamil untuk melahirkan dan dia tidak pakai jampi-jampi yang nggak jelas. Kalau dia hanya baca bismillah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bismillah kemudian dia komat-kamit baca, ya, ini nggak boleh. Ini namanya termasuk dukun yang tadi yang terlarang. Ya. Kalau kita baca, sering kita bilang apa dibilang? Kalau kita ada mi baca-bacanya katanya. Ya. Ada baca-bacanya, Ustaz ada baca-bacanya. Ada. Baca apa? Bismillah. Ya. Kalau antum ke suatu tempat datang baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Di pagi hari dan di sore hari baca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu semua mau dukun, mau tukang santet, mau sihir semuanya mental. Mintanya sama Allah. Jangan minta sama dukun. Ya. Jadi ibadah yang namanya ibadah bukan hanya sekedar salat, puasa, zakat, haji, ya. Segala macam bentuk ibadah itu hanya boleh diperuntukkan untuk Allah. Dan ini nanti yang akan banyak kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini masuk ibadah, kalau dilakukan ditujukan kepada selain Allah ini tidak boleh, ya. Nanti kita bahas ini tujuannya apa sih? Tujuannya bukan untuk memvonis ABC salah ini neraka, enggak. Tujuannya adalah mengingatkan dan menyelamatkan saudara-saudara kita, terutama diri kita sendiri, jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan yang bisa merusak tauhid. Lawan dari tauhid nanti yaitu syirik. Itu tujuannya. Karena kita cinta, karena kita sayang dengan kaum muslimin, cinta dengan saudara-saudara kita. Ya. Nabi Ibrahim saja, Pak. Nabi Ibrahim, ada yang kenal? Tidak kenal? Messi kenal Messi? Kamu akan kenal. Masa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilullah, Khalil itu kalau dalam bahasa Arab, Khalil itu level kecintaan yang paling tinggi. Makanya kalau ada orang mengatakan Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, ini Nabi Ibrahim itu Khalilullah dan Nabi Muhammad juga Khalilullah. Karena level kecintaan yang paling tinggi itu adalah Khalilullah. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha attakhadani khalilan kama attakhada Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan saya sebagai khalilnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Jadi Khalilullah itu ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim saja mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an.
Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari menyembah patung-patung. Itu Nabi, Pak. Terlebih dari itu Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua nabi itu sudah dijamin surga. Apalagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Beliau saja berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, dari berbuat syirik kepadamu dalam kondisi saya tahu, dan ampunilah diriku dari yang tidak saya tahu. Masih ada waktu? Masih ya? 28 kan adanya? 1 menit. Oh. Berapa menit sebelum adzan? 10 menit sebelum adzan. Oh, tayyib, barakallahu fiik. Tayyib. Itu tauhid uluhiyah. Ya, berarti tauhid uluhiyah dulu ya. Seharusnya sampai asma wa sifat. Tayyib, kita lanjutkan. Tauhid uluhiyah yang berikutnya adalah asma wa sifat. Asma wa sifat ini kita meyakini dan mengimani Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang maha agung, sesuai yang dikabarkan oleh Allah atau oleh Rasulullah. Kalau Allah bilang Allah Sami, Allah maha mendengar, Allah Al-Basir, maha melihat, kita wajib mengimani tanpa menyerupakan penglihatan atau pendengaran Allah dengan siapapun, dengan makhluknya, tidak boleh. Tidak boleh juga kita menolak, kita katakan, oh Allah tidak seperti itu. Allah yang bilang kok. Maka kita wajib mengimani Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan juga sifat-sifat dan nama-nama yang lain yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW, tapi tidak disamakan dengan makhluknya. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertauhid, dan kita hidup di atas tauhid, kelak kita pun mati di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua.